Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Januardi. Di sini saya akan menjelaskan sebuah contoh dari VLSM. Di sini contohnya yaitu sebuah kampus nama ingin membangun jaringan dengan rincian kebutuhan host sebagai berikut. Di sini dosen memiliki 60 host, manajemen 20 host, fakultas 12, prodi 12, dan subnet awal yang digunakan adalah 1.2 16.10.0/24 dengan menggunakan VLSM. Tentukan alamat subnet untuk masing-masing jaringan, rentang alamat untuk masing-masing jaringan, dan alamat broadcast untuk masing-masing jaringan. Untuk penyelesaiannya yaitu di sini yang terlebih dahulu diselesaikan yang memiliki jumlah host terbanyak. Di sini yang memiliki jumlah host terbanyak yaitu dosen. Maka yang diselesaikan terlebih dahulu yaitu dosen. Di sini dosen. Berarti di sini dosen memiliki host 60 host. Jika dipecahkan misalnya di sini /20, di sini /26, berarti untuk /26 maka binernya 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 24 berarti kurang 2, 1 2, selebihnya 0. 1 2 3 4 5 6 7 8. Pas. Maka untuk mencari jumlah hostnya di sini yaitu host sama dengan 2Y dikurang 2 sama dengan 2 Y nya jumlah dari 0. Di sini 0 nya berjumlah 6, berarti 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 64 dikurang 2, berarti sama dengan 62. Berarti sudah pas ya, 62, dan sini hostnya 60 host. Jika misalkan /27, maka berarti sini 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti 24 kurang 3, 1 2 3 tuh, dan selebihnya 0, 1 2 3 4 5. Maka di sini nilai nolnya semuanya 5, jumlah nolnya. Di sini untuk cari hostnya itu 2 pangkat Y dikurang 2 sama dengan 2 pangkat Y, 5 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 5, berarti 32 dikurang 2 sama dengan 30. Sedangkan di sini hostnya 60. Maka kalau pakai /27 jumlah hostnya 30 tidak mencukupi. Maka yang digunakan adalah /26. Maka di sini untuk dosen 60 host, untuk private-nya di sini /26. Untuk binernya, untuk subnetnya itu 255 255 255 192. 192 ini didapatkan dari jumlah jumlah ini. Di sini kan 128 ditambah 64, berarti 192. Maka di sini 192. Untuk binernya berarti 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 0 0 0 0 0 0. Dan untuk jumlah subnetnya yaitu
Di sini sudah berarti ya. Untuk jumlah subnetnya ini jumlah, berarti sini jumlah hostnya, host di sini sama dengan 2 Y dikurang 2 sama dengan 2/5 dikurang 2 sama dengan 2/6 sama dengan 64 dikurang 2 sama dengan 62. Berarti di sini Y-nya sama dengan 6. Y yang ini. Untuk jumlah subnetnya itu dengan rumus 2 pangkat X sama dengan 2. Di sini X-nya yang diambil dari nilai akhir ini yang 2 nih. Jumlah 2 berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti jumlah subnetnya yaitu 4. Untuk jumlah bloknya yaitu sama dengan 256. Ini sudah ketentuan, tidak bisa diubah. Terus dikurangi 192. 192 ini dapat dari jumlah ini atau jumlah ini. 128 ditambah 64 sama dengan 192. Maka di sini 256 dikurang 192 sama dengan 64. Berarti selanjutnya untuk network ID-nya yaitu 172.16.10.0 karena subnet awalnya dimulai dari 0. Kemudian karena di sini jumlah subnetnya 4, berarti yang kita buat berarti sebanyak 4. Ini baru 1. Berarti yang keduanya berarti 172.16.10 berarti titik 64. Berarti di sini 64. Berarti ini yang kedua. Terus yang ketiganya 172.16.10.64 ditambah 64 berarti 128. Berarti ini yang ketiga. Semuanya 4, berarti tinggal 1. Berarti 172.16.10 berarti 128 ditambah 64 berarti 192. Jadi ini yang keempat. Kemudian untuk subnetnya yaitu 172. Berarti yang ini yang kita buat 4 ini. Berarti yang 4 ini yang kita buat. Berarti ini 172.16.10.0. Ini yang satu, yang kedua 172.16.10.64. Ini yang ketiga. Terus 172.16.10.128. Ini yang ketiga. Berarti yang satu lagi 172.16.10.192. Dan untuk nilai broadcastnya, diambil dari di sini yaitu 64 dikurang 1 berarti di sini broadcastnya 63. Dan di sini broadcastnya berarti untuk 172 16 10 128 dikurang 1 berarti 127. Di sini 172 16 10 berarti 192 dikurang 1 berarti 191.
Untuk IP awal dan akhirnya itu di sini 172.16.10.1. Kalau IP akhirnya berarti 172.16.10.63 dikurang 1 berarti 62. Yang ini 172.16.10.65. Untuk IP akhirnya 172.16.10.126. Yang ini IP awalnya 172.16.10.129. IP akhirnya 172.16.10.191 dikurang 1 190. Dan untuk yang ini di subnet untuk broadcastnya berarti 192 ditambah 64 berarti 256 dikurang 1 berarti 255 broadcastnya. Untuk IP awal 172.16.10.193. Untuk IP akhirnya 172.16.10.255 dikurang 1 berarti 254. Maka di sini untuk dosen IP yang digunakan yaitu yang ini. IP atau subnet yang digunakan yang ini. Kalau ini untuk broadcastnya bisa digunakan. Ini broadcastnya yang digunakan ini. Dan ini IP awal dan ini IP akhir. Dan kemudian yang selanjutnya dikerjakan yaitu di sini di antara tiga ini yang memiliki jumlah host terbanyak itu manajemen. Maka yang selanjutnya dikerjakan itu manajemen. Di sini manajemen memiliki jumlah host 20 host. Jika dipecah misalkan jika dipecah menjadi jika pecah menjadi /28, sini 28, berarti subnet, berarti binernya itu 123456781, 123456781, 123456781, itu 24 bertambah 4, itu 234, selebihnya 0. Maka untuk hostnya itu jumlah hostnya di sini sama dengan 2 pangkat Y dikurang 2 sama dengan 2 Y-nya di jumlah 0 ini. Sini nolnya jumlahnya 4, berarti 2 pangkat 4 dikurang 2. Sini 2 pangkat 4 16, berarti 16 dikurang 2 sama dengan 16 kurang 16 sama dengan 14, berarti /28 ini tidak bisa digunakan karena jumlah hostnya tidak mencukupi. Jika di sini /27 berarti binernya 123456781, 123456781, 123456781, berarti di sini 242567, selebihnya 0. Berarti untuk hostnya, jumlah hostnya yaitu dengan 2 pangkat Y dikurang 2 sama dengan 2 pangkat jumlah dari semua 0 ini 5, berarti 2 pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 5 32 dikurang 2 sama dengan 30.
maka slash 27 bisa digunakan karena lebih atau karena lebih tidak mengurang atau tidak mencukupi, karena 30 ini mencukupi dan tidak kurang dari 20 host. Tidak kurang dari 20 host. Jika kurang seperti slash 28 ini, maka yang ini kan slashnya hostnya 14, kurang dari 20 tidak mencukupi, maka tidak bisa digunakan. Sedangkan slash 27 ini jumlah hostnya 30, karena melebihi 20 dan bisa digunakan, maka yang slash 27 yang digunakan karena mencukupi. Dan untuk selanjutnya berarti di sini prefitnya yaitu prefit dari manajemen yaitu prefitnya yaitu slash 27 untuk subnetnya yaitu 255 dan di sini berarti 128 ditambah 64 ditambah 32 yaitu 224. Untuk binernya 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 dan berarti kurang 3 1 2 3 dan selebihnya 0 2 3 4 5. Dan untuk hostnya di sini host sama dengan 2 pangkat Y dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 5, yang tadi 2 pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 32 dikurang 2 sama dengan 30. Jadi jumlah hostnya 30. Untuk jumlah subnetnya yaitu sama dengan 2 pangkat X. X ini jumlah dari ini, berarti ini 3, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti jumlah subnetnya yaitu 8. Dan untuk bloknya yaitu 256 dikurang jumlah dari ini tadi, atau kita bisa jumlahkan ini 128 ditambah 64 ditambah 32 sama dengan 224. Berarti 256 dikurang 224. 224 ini dapatnya dari jumlah ini. Jumlah ini. Yang satu ini. Berarti 256 dikurangi 224 sama dengan 32. Maka bloknya jumlah 32. Dan untuk ID networknya sama dengan 172.16.10.0 karena 172.16.10.0 sudah digunakan pada dosen, maka ini dicoret. Karena jumlah subnetnya 8, maka kita buat 8 buah subnet di sini. Ini baru 1, berarti tidak bisa digunakan karena sudah digunakan pada dosen. Berarti yang selanjutnya itu 172.16.10.32. 32 ini dapatnya dari sini. Ini yang kedua, terus yang ketiganya 172.16.10.32 ditambah 32 sama dengan 64, berarti 6.64. Berarti ini yang keempat. Yang selanjutnya 172.16.10.64
ditambah 32 berarti 96. Dan untuk ini yang 32, karena 32 sudah digunakan pada dosen, maka pada dosen ini maka 32 dicoret. Dan untuk 64, karena 64 belum digunakan pada dosen, yang ini belum digunakan, maka 64 bisa digunakan pada manajemen. Maka di sini 96 ini yang ketiga, maaf ya, ini yang 3, berarti ini yang 4. Kemudian 172, 16, 10, 96 ditambah 32 sama dengan berarti 128. Terus 128 ditambah 32 sama dengan 160. 2, 16, 10, 160. Berarti ini yang kelima, ini yang keenam. Sedangkan jumlah subnetnya 8, berarti kurang 2. Berarti di sini 160 ditambah 192 ditambah 32 yaitu 152. Di sini 72, 172, 16, 10, 170, 192. Berarti ini yang ke-7. Berarti tinggal 1. Berarti di sini 192 ditambah 32, 224. Berarti di sini 172, 16, 10, 224. Ini yang ke-8. Karena jumlah subnetnya 8, maka ini juga jumlahnya 8. Dibuat 8. Dan untuk subnetnya di sini kita buat subnet IP awal, IP akhir, terus broadcastnya. Di sini berarti di sini yang bisa digunakan 172, 16, 10, 64. Kemudian 172, 16, 10, 96. 172, 16, 10, 128. 172, 16, 10, 160. Berarti yang duanya lagi kita taruh di bawah. 172, 16, 10, 192. Dan yang terakhir 172, 16, 10, 224. Dan sini subnet, ini IP awal, IP akhir, terus broadcast. Maka di sini untuk broadcastnya yaitu 96 dikurang 1, berarti sini 172, 16, 10, 96 dikurang 1 berarti 95. Dan di sini IP awalnya 172, 16, 10, 65. Dan untuk IP akhirnya 172, 16, 10, 95 dikurang 1, 94. Untuk broadcast yang lainnya, yang satu ini berarti 172, 16, 10, 128 kurang 1 berarti 127. Ini broadcastnya 172, 16, 10, 160 dikurang 1 berarti 159. Dan yang ini 172, 16, 10, terus 92 dikurang 1 berarti 191. Untuk yang ini broadcastnya 172, 16, 10, 224 dikurang 1 berarti 223. Dan untuk yang ini broadcastnya
172 16 10 10 berarti 224 ditambah 32 sama dengan 256. Dikurang 1 berarti 225. Untuk IP awalnya berarti di sini yang ini 172 16 10.97. IP akhirnya 172 16 10.127 kurang 1 126. Dan yang ini 172 16 10.129. 172 16 10.159 kurang 1 158. Yang ini 172 16 10.161. Ini 172 16 10.191 dikurang 1 192 190. Yang ini IP awalnya 172 16 10.193. Untuk IP akhirnya 172 16 10.223 dikurang 1 222. Yang ini berarti 172 16 10.224 berarti 25. Ini 172 untuk IP akhirnya 172 16 10 225 dikurang 1 berarti maaf ini bukan 225 tapi 255. Ini 255. Maaf salah. Berarti ini untuk IP akhirnya berarti 254. 254. Maka yang ini untuk manajemen IP yang digunakan yaitu atau subnet atau alamat referensi yang digunakan yaitu yang ini. Dan ini IP awalnya, dan ini IP akhirnya. Maka untuk dosen yang digunakan yang ini IP atau alamat referensinya atau subnetnya, sedangkan yang manajemen subnet atau alamat referensi yang digunakan yang ini. Untuk selanjutnya berarti yang dijalankan host terkecil, karena di sini host terbanyak, karena ini sama maka fakultas yang dikerjakan dahulu. Untuk selanjutnya teman-teman bisa lihat atau ikuti cara seperti yang di awal. Lebih kurang mohon maaf, semoga bermanfaat dan semoga jelas. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.